Selamat malam semuanya. Di sini aku bakal mewawancara ini tokoh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Tentunya pasti semua udah nggak asing nih. Nah, di sini boleh dong Kak perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunanto. Sudah lulus, udah dapat gelar SP dari Agribisnis UMY. Alhamdulillah. Oke, langsung pertanyaan aja ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama nih aku mau nanya. Boleh dong Kak Yunan sedikit cerita nih sejarah perjalanan Kak Yunan sehingga bisa termotivasi untuk mengikuti banyak organisasi saat kuliah. Mungkin bisa disebutin juga organisasinya. Oke. Jadi sebenarnya aku mulai aktif itu ikut berorganisasi di masa perkuliahan. Kamu lihat aku di SMA itu kita kenal dengan istilah bucin gitu. Dulu aku tuh cukup lumayan bucin dan pernah sih ikut organisasi Rohis ya, Rohani Islam gitu. Hanya saja tidak sampai selesai. Dan kemudian akhirnya kan lulus SMA tuh, lulus SMA, kemudian cari-cari universitas. Pertama kan masuk negeri ya, pas masuk negeri, tapi karena memang belum rezeki, ya mau rezekinya sudah di UMY, akhirnya masuk UMY. Kemudian aku berpikir kan, aku sudah di swasta, swasta ini punya penilaian yang miring sebenarnya di masyarakat ya. Yang penting negeri, tapi pada swasta itu maupun sudah akreditasi A, mau yang paling tinggi tapi tetap ada ini ya, ada sedikit stigma yang kurang bagus di masyarakat ya. Terus kemudian aku prinsip, aku udah masuk swasta gitu ya, aku nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja nih. Terus aku punya kemampuan apa sih? Wah ternyata aku senang bersosialisasi, bekerja sama, kemudian ingin meningkatkan kemampuan public speaking terutama itu. Akhirnya masuk deh aku pertama ikut kepanitiaan 3SAF. Jadi kepanitiaan di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UMY. Masuk situ jadi kalau nggak salah anggota Humas, kemudian BEM FP Oprek, lalu masuklah aku di BEM FP, kemudian ngelihat ketua umumnya ada namanya Mas Ilmi. Wah luar biasa keren kan, ganteng dan penyampainya bagus. Akhirnya termotivasi, aku harus jadi ketua BEM gitu, ataupun di beberapa fakultas namanya gubernur. Akhirnya alhamdulillah diberikan jalan, aku jadi ketua BEM FP, kemudian menjadi presiden mahasiswa BEM UMY, walaupun itu nggak pernah jadi top priority ya untuk jadi presiden mahasiswa. Tapi aku pernah tuh nuliskan di dinding kamar itu, di kertas gitu kan, presiden mahasiswa 2020-2021 aku tulis tuh. Tapi karena beberapa hal aku akhirnya copot. Tapi ya mungkin sudah diberikan kesempatannya, ada jalan akhirnya ada kesempatan itu. Akhirnya aku memutuskan nggak apa-apa deh, aku coba maju untuk di BEM Univ ya, BEM UMY yang memang masih dalam satu garis perjuangan lah seperti itu. Akhirnya ya udah sampai kemarin terakhir di kampus itu sebagai presiden mahasiswa BEM UMY untuk periode 2020-2021. Itu perjalanan aku ikut aktif organisasi, kemudian juga ikut di IMM juga, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Pertanian UMY itu. Oke, mantap banget. Kalau selanjutnya nih, apa sih yang jadi motivasi utama nih waktu Kak Yunan untuk mencalonkan, kayak memantapkan diri waktu mau mencalonkan diri jadi presiden BEM UMY? Ya, pertama itu perjalanan yang berat ya bagi aku, berat ya, karena menjadi presiden mahasiswa itu harus punya kesiapan mental, terutama kesiapan mental. Kemudian skop dari fakultas ke universitas ternyata jauh beda banget. Cara kerja tuh beda banget dengan apa yang aku pelajari di fakultas. Jadi sebenarnya kesiapan yang pertama itu mental gitu. Udah pasti harus mental. Kemudian kesiapan gagasan yang matang. Karena kerja-kerja di universitas ternyata sedikit banyak itu beda banget dengan di fakultas. Dan selama menjadi presma banyak ya aku penyesuaian adaptasi diri, adaptasi organisasi. Tapi dengan dengan ada semangat, kemudian bentuk kepercayaan teman-teman, itu yang ngebuat aku terus berjuang. Karena teman-teman kan beberapa orang mendorong saya, siap mendukung, siap ikut berkontribusi. Akhirnya karena banyak semangat, banyak energi positif, akhirnya aku lah tetap ikhtiar ya
sampai akhir periode di UMY seperti itu. Oke. Terus waktu kakak memimpin Kak Yunan pimpin tuh ada nggak sih metode kepemimpinan Kak Yunan yang kakak terapkan waktu di BMFP ataupun di BUMY? Ciri dari Kak Yunan sendiri gitu, yang kak pegang erat. Ya, kepemimpinan kan sebenarnya bukan hanya bentuk struktural, artinya bukan hanya ketua, terus nanti menteri ataupun departemen atau dinas hingga pada staf ataupun anggota. Tapi bagi aku ya kepemimpinan itu ya bentuk implementasi diri sehingga sekat-sekat struktur itu bisa nggak menjadi batasan kita untuk bergaul, untuk saling mendengar. Jadi sebenarnya prinsip yang aku pakai ya selama menjadi ya pemimpin secara struktural ada keinginan aku untuk membangun kedekatan kultural dengan semua anggota di organisasi itu. Karena bagi aku ketika orang kita sudah punya kedekatan emosional, insya Allah untuk kerja-kerja berikutnya baik itu kerja proper maupun kerja agenda-agenda mendadak itu enak gitu, enak. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh tidak berdasarkan struktural lagi, tapi udah kultural. Wah, udah saling ngebantu lah kita kan sama-sama dalam satu organisasi, maka kita saling membawa satu sama lain. Atau kalau secara teoritis itu kepemimpinan transformasional gitu ya. Jadi memberikan kepercayaan yang lebih kepada para anggota ataupun bawahan secara struktural untuk aktualisasi dari implementasi diri sehingga ada rasa saling kepercayaan satu sama lain seperti itu. Aduh, mantep banget nih. Selanjutnya nih Kak, kan waktu Kak Yunan lagi menjabat jadi presiden BEM-UMY itu kita masih ada pandemi ya di Indonesia. Nah, itu benar. tantangan apa sih yang menurut Kak Yunan paling menantang buat Kak Yunan waktu memimpin di masa pandemi COVID-19 itu? Oke. Tantangan terbesar yang kami ataupun selama periode itu hadapi adalah pertama dari internal ya, dari internal gini. Memang ada perubahan cara kerja, ada transformasi yang cukup signifikan dari masa offline ke masa online. Artinya hampir mungkin 70% itu program ditransformasikan menjadi digitalisasi ya gitu ya kan, digitalisasi. Jadi semua penyampaian itu lebih banyak beredar di ranah maya. Tapi memang kita tidak meninggalkan juga aspek-aspek untuk kegiatan fisik walaupun banyak aturan dan pembatasan kayak gitu. Kita di BEM-UMY termasuk bersyukur ya, karena dari pihak kampus sangat mendukung dengan kegiatan mahasiswa. Yang artinya kita sebenarnya di BEM-UMY itu banyak mendapatkan support terutama untuk offline. Tapi memang kita banyak penyesuaian itu. Nah, itu yang dari ranah internal ya. Tidak ada penyesuaian program. Tapi memang itu nggak jadi kendala besar. Tapi salah satu bentuk penyesuaian yang butuh effort yang lebih. Kemudian dari segi eksternal, gini. Aku sudah ngobrol di beberapa rekan-rekan gitu. Ternyata ada ketidakpercayaan terhadap kinerja BEM gitu secara umum, atau BEM itu sedang mengalami trust issues kayak gitu di kalangan mahasiswa, baik itu di kalangan masyarakat lebih kayak apa sih manfaatnya di BEM kayak gitu, sehingga kan mengalami trust issue itu, sehingga itu cukup agak berdampak sebenarnya ketika kita melakukan program-program kerja partisipasi ya secara halayak umum itu tidak meluas. Nah, itu jadi tantangan yang sangat perlu ya dirumuskan bersama kayak gitu. Itu tantangannya ya. Iya. Oke, sekarang biasanya nih kalau kita tuh pasti punya role model ya Kak. Nah, kalau sekarang aku mau nanya, kalau dari kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah, nah kepemimpinan siapa sih yang paling berkesan serta inspiratif bagi Kak Yunan dan kenapa? Oke, bagi aku yang paling menginspirasi adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar gitu. Abu Bakar. Kenapa? Bagi saya senang untuk memulai suatu hal yang sangat baru ya kan, pasca sepeninggalannya Rasulullah kan kepemimpinan Muslim itu kan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Jadi banyak penyelesaian soal praktek-praktek agama, kemudian kehidupan yang lainnya. Nah, itu yang ngebuat saya banyak melakukan hal-hal baru di BEM-UMY gitu.
Sebagai contoh, kita benar-benar merombak secara ideologi BEM UMY, terutama untuk lebih mengedepankan tradisi keilmuan. Jadi output semua program kerja itu harus berdasar pada literatur ilmiah, berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Jadi ada dasarnya jelas, sehingga kita bisa menghasilkan output program kerja, kajian maupun output yang objektif kayak gitu. Jadi yang kita bisa memberikan rekomendasi ke pihak terkait berdasarkan keilmiahan lah itu ya. Jadi itu yang ngebuat saya melakukan hal-hal baru ya, terinspirasi dari Abu Bakar Siddiq sebagai penerus pasca Rasulullah yang memang langsung begitu baru ya kehidupan beragama Islam itu. Oke, aduh keren sekali jawabannya. Sekarang kita udah sampai di closing statement ya Kak. Mungkin ada nggak sih pesan dari Kak Yunan untuk teman-teman mahasiswa nih, biar bisa berprestasi, menginspirasi, serta bisa berkontribusi secara langsung bagi orang lain dan sekitar, ada nggak? Oke, ya. Pesan saya gitu ya, kayak kita kan di masa perkuliahan itu adalah masa yang akan banyak menemui berbagai macam segmentasi bermasyarakat, baik itu sesama mahasiswa, sesama masyarakat. Kita mahasiswa itu dikenal sebagai ya agen-agen perubahan, agen pengendali masyarakat sosial kayak gitu. Maka bagi aku pribadi, dimanapun teman-teman ya ingin berproses gitu ya, baik itu dalam ranah akademik maupun dalam ranah non akademik, mau di organisasi A, B, C, D dan sebagainya, selama itu bisa bermanfaat terutama bagi diri sendiri gitu ya, bermanfaat bagi diri sendiri, ada pengembangan skill ya, kepribadian dan sebagainya, maka masukilah organisasi itu selama itu baik kayak gitu. Kemudian setelah kita memasuki organisasi itu, maka pesan saya satu, pencarian terbaik adalah ketika kita ikhlas memberi. Jadi yang namanya ingin pengembangan diri, ya kita berikan apa yang kita bisa, tenaga kita, pikiran kita, terus ide-ide kita, waktu kita, bahkan mungkin finansial berupa uang kepada organisasi itu untuk keberlangsungan organisasi. Dan setelah membuktikan itu, dengan keikhlasan itu, aku banyak mendapatkan apa yang nggak aku kira tuh sebelum-sebelumnya. Jadi benar-benar banyak kok yang kita bisa dapat di organisasi maupun wilayah-wilayah yang lain kayak gitu ya, mau program akademik maupun non akademik. Yang penting tadi ikhlas menjalani kegiatan tersebut. Insya Allah pasti kita bisa terus bermanfaat dan menebar kebermanfaatan secara luas kayak gitu. Terima kasih Kak Yunan, ini sangat-sangat insightful ya, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak Kak Yunan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton.